Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 15 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Mari kita mempersiapkan bacaan kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Jika saudara sudah menemukan, saya akan baca ayat 1. Saudara-saudara bersama-sama baca ayat 2. Kita bergantian hingga selesai ayat 15 dari 2 Korintus 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 15 sama-sama. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, pada waktu kita memperhatikan surat Paulus kepada Korintus, dan dia sudah mulai berbicara tentang pemberian, menjadi sangat menarik. Bagaimana kemudian di dalam surat yang kedua, sudah ada sebuah diskusi yang lebih mengena kepada bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang di Korintus diaplikasikan iman percaya secara utuh. Di dalam surat yang pertama dia sudah menasihati mereka tentang perdebatan, pertikaian, bagaimana seharusnya hidup. Perhatikan, Korintus adalah jemaat yang ditegur ketika merasa banyak karunia, ketika merasa hebat. Maka celakalah kita ketika kita merasa unggul dalam pelayanan dan melakukannya, tetapi sebetulnya jejak yang kita tinggalkan hanyalah pertikaian dan kecelakaan. Hati-hatilah supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Ironisnya, karena kita melayani, lalu kita pikir kita sudah menyenangkan Tuhan. Nah, Korintus ditegur habis. Saya punya karunia ini, saya punya karunia ini. Langsung dihajar habis oleh Paulus. Lalu pasal 13 dia berbicara tentang kasih. Kasih adalah menghargai, kemampuan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih terbuka dan apa saja adanya. Lalu 14 dia membicarakan bagaimana seharusnya mereka hidup khususnya dalam karunia-karunia roh. Pasal 15 dia menekankan yang paling penting kepada orang Korintus bukan berapa hebatnya karuniamu itu, tetapi tentang kebenaran Injil itu. Sehingga dia bicara Yesus yang mati, bangkit dan naik ke sorga itu. Saudara, dia mengembalikan seluruh kehidupan orang Korintus kepada Injil. Nah sekarang dia berbicara bagaimana seharusnya hidup Injil itu hidup di dalam kehidupan mereka. Ketika kita harus hidup berbagi dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, ini menjadi menarik ketika dikatakannya apa?
Kami tidak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada apa yang terjadi dengan Makedonia? Ya. Makedonia kota miskin, kota susah. Ya. Sehingga mereka sebetulnya oleh para rasul dibebaskan untuk tidak perlu mengambil bagian menolong orang yang sedang kelaparan di Yerusalem. Ada kesulitan di Yerusalem. Jadi Makedonia tidak dibebankan karena biarlah mereka cukup untuk berjuang untuk kehidupan mereka tiap hari. Itu ceritanya. Tetapi kemudian Paulus sendiri tercengang dengan apa yang terjadi di Makedonia dan itu sangat mengagumkan. Bagaimana mereka digambarkan sebagai orang yang dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya suka comparison yang satu pembandingan yang dibuat oleh Paulus. Sekalipun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Memang mereka miskin materi, memang mereka tidak punya. Tetapi kekayaan, kemurahan hati nurani membuat mereka tidak menjadi miskin. Miskin artinya tidak bisa memberi, miskin tidak mampu memberi, itu miskin. Tetapi mereka memberi, itu luar biasa sekali. Maka banyak orang kaya yang miskin sesungguhnya. Punya banyak tetapi membagi sedikit. Nah oleh karena itu saudara-saudara, hal-hal seperti inilah saya pikir yang menjadi perlu untuk kita pikirkan. Kita gumuli dan kita pahami bersama. Bagaimana kita memainkan peran kita itu. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Nah jadi apa yang dikatakan oleh Paulus menggambarkan orang-orang Makedonia. Inilah orang Kristen. Maka dia ingin mengingatkan orang Korintus yang rezekinya, yang ekonominya jauh lebih baik dari Makedonia. Tetapi sayang tindakannya agak lamban. Maka Paulus berbicara tentang Makedonia. Oleh karena itu dia mengatakan aku bersaksi. Kalau Rasul bersaksi, maka dia akan mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka sendiri. Jadi pada waktu dikatakan mereka sudah memberikan berdasarkan kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Karena sebetulnya mereka bebas, tidak perlu memberi bantuan. Mereka sudah cukup baik, punya perhatian. Tetapi mereka tetap mau memberi. Lalu waktu mereka memberi, istilah Paulus lebih dari kemampuan, padahal mereka sendiri butuh. Makedonia adalah model jemaat yang paralelnya adalah janda miskin di dalam cerita Tuhan Yesus. Maka Makedonia menjadi jemaat yang luar biasa, yang militan. Jujur sejujur-jujurnya saya tidak mimpi 1000 jemaat. Tapi saya mimpi 10 sahabat yang tahu mengerti keimanan yang sungguh. Karena saya terlalu percaya 10 orang yang sehati, jujur bersama-sama, maka akan banyak pekerjaan yang bisa digarap. 1000 orang yang saling menusuk dan menelikung, akan banyak kehancuran yang diciptakan. Sulit ketika Yesus menemukan murid yang utuh, yang sepaham dengan dia. Ia tinggal sendirian. Tapi ketika murid itu dibangunkan sesudah hari Pentakosta, kita melihat gerakan yang luar biasa, bukan? Oleh karena itu saya pikir saudara, menjadi sangat perlu untuk kita menyadari diri kita, mengenal secara utuh panggilan kehidupan kita. Kebenaran itu harus kita pahami dengan penuh. Kita nggak bisa lagi bermain-main. Kita tidak bisa memberi telinga ini hanya untuk dikilik-kilik lalu senang-senang dengar apa yang kita mau dengar. Kita nggak bisa lagi sekedar kakak keke berpenampilan untuk mau berbicara soal pelayanan seperti jokes saja adanya. Pelayanan bukan itu. Karena itu orang-orang Korintus dinasihati oleh Paulus. Dan Paulus membicarakan hal yang hebat tentang Makedonia. Kagumnya luar biasa. Sehingga Makedonia menunjukkan kelas yang sangat hebat. Ternyata kalau kita membaca puji-pujian yang diberikan Alkitab. Perorangan ada janda miskin. Jemaat Makedonia hebat karena sikap murah hatinya. Mereka kaya dalam berbelas kasihan. Mereka kaya dalam kemurahan. Mereka tidak bisa melihat orang lain menderita. Mereka berikan apa yang mereka punya. Ketika orang tanya, loh habis you masih punya enggak? Enggak apa-apa, nanti saya belakang. Itu mudah, kamu makan saja dulu. Seperti ibu dengan anak-anaknya. Roti sepotong anaknya dikasih makan. Si ibu enggak makan. Dia tahankan karena kasih sayang kepada anaknya yang utuh. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, di dalam bagian seperti inilah kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan secara penuh. Bagaimana memainkan sikap itu, peran itu dalam keseharian kita. Nah jadi apa yang dilakukan oleh
Orang-orang di Makedonia bahkan mengagumkan seorang rasul yang bernama Paulus. Tidakkah saudara bergairah untuk menjadi seorang jemaat yang membuat hati pendeta tertegun dan berkata, luar biasa sekali. Mimpiku hanya satu, kalau aku pendeta, biarlah aku menjadi peringatan bagi banyak orang bagaimana seharusnya jadi pendeta. Yang kutakutkan sama satu, kalau sampai aku jadi pendeta, jadi batu sandungan yang gak karu-karuan dalam hidupku. Itu saja. Maka saya akan jaga integritas saya. Saya akan jaga hari-hari hidup saya. Lebih bagus saya rugi, tapi terhormat. Lebih bagus saya kehilangan, tetapi tidak kehilangan integritas. Gampang? Enggak. Jatuh bangun juga. Bergumul, tetapi itulah perkelahian yang harus kita menangkan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana menjalani hari-hari yang tidak sederhana ini? Bagaimana kita memainkan peran ini sehingga kita betul-betul menjadi laskar Tuhan yang sungguh itu? Bagaimana orang-orang Makedonia yang bahkan mendesak Paulus yang sudah membebaskan mereka untuk tidak usah ambil bagian. Tapi mereka bilang, no, jangan cegah kami. Semangat yang hebat sekali saudara. Dalam pengalaman pelayanan saya seringkali ditemplak Tuhan dengan berbagai realita ya. Berurusan dengan beberapa orang. Wah Pak Bing, mana itu luar biasa pelayanan. Wah kita mau ambil bagian. Waduh, harapan saya pun kembang kempis sudah besar sekali. Ini yang ngomong orang kaya raya. Ketemu lagi, saya ngomong ketemu si B, ketemu si C ngomong. Lalu ada lagi ketemu satu orang. Pak saya mau ambil. Yes senang, bagus punya perhatian. Cuma saya pikir pasti gak terlalu besar dari orang ini. Tapi akhirnya saya mesti malu. Yang saya pikir hebat kaya raya itu. Memberi, yes. Tetapi yang saya anggap rendah tadi itu, mungkin dia akan kasih 1-2 juta. Ya, justru berpuluh-puluh kali lipat dari yang kaya itu. Membuat saya bengong lalu saya menangis. Ampuni aku Tuhan. Terlalu underestimate kadang-kala. Karena saya mengukur dia dengan kemampuan yang saya lihat mata. Tapi saya tidak bisa melihat kekayaan, kemurahan batinnya. Mau apa lagi hidup Pak Bigman? Ini untuk pelayanan. Saudara yang kekasih, berhati-hati dan berjaga-jaga menjadi penting dalam hidup kita. Menyikapi dengan teliti, belajar mengenali orang yang berbesar hati, punya kemurahan hati yang luar biasa itu. Wow, hebat setengah mati. Dan saya selalu percaya, orang seperti ini akan menjadi orang yang terus diberkati Tuhan dalam hidupnya. Tetapi diberkati dengan kepuasan akan hidup ini. Buat apa kau punya semuanya, tapi kau tidak pernah puas menikmatinya. Berbahagialah sekalipun sedikit yang kau punya, tapi kau sangat amat puas merasakannya. Bukankah itu hidup saudara-saudaraku? Buat apa sepiring nasi kalau jadi racun di mulutmu? Mendingan sesendok nasi kalau itu memuaskan rasa yang kau inginkan. Banyak tidak selalu luar biasa, tapi bermutu itulah semestinya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus bagaimana seharusnya mereka memikirkan diri dan hidup seperti orang-orang di Makedonia yang dengan berani mengambil tindakan. Mereka memberi dalam kesukaan yang hebat itu yang Tuhan kehendaki. Pemberian yang benar bukan berapa jumlahnya, tapi sikap hatinya. Tapi nggak usah saudara juga bersembunyi di balik, Pak nggak seberapa ya jumlahnya. Yang penting kan sungguh-sungguh ya Pak. Tapi kalau mau dilihat sebetulnya kau nggak sungguh-sungguh, karena lebih besar bisa kau berikan. Pemberianmu akan menunjukkan kelasmu. Tidak perlu dibasa-basi juga ya. Yang penting kan saya ikhlas. Nggak mungkin lah kalau kamu ikhlas pasti angkanya kelihatan. Tidak jauh dari kemampuanmu. Jadi kita juga nggak bisa bersembunyi, ya bahkan terhadap orang di sekitar kita. Apalagi terhadap Tuhan yang hidup itu. Karena itu ayo bergumul, ayo berpikir. Ayo memperhatikan dengan teliti seluruh apa yang kita pikirkan dalam pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus, kami mendesak Titus supaya dia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu. Sebagaimana dia telah memulainya. Dan sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara-saudara, kalimat ini bagi saya agak menggelitik. Kalau memang mereka kaya dalam sesuatu, dalam iman, perkataan,
pengetahuan, kesungguhan untuk membantu. Harap kamu juga kaya dalam pelayanan kasih ini. Ada something yang kemudian mengganggu saya. Loh kan udah iman dah ya, pasti memberi dong, kan begitu ya. Sudah ada pengetahuan yang bagus, pasti memberi dong. Ternyata Paulus memberi satu catatan yang menjadi menggelitik. Maka Paulus tidak sedang membandingkan, tapi Paulus justru mau mengingatkan. Karena memang gayanya terhadap orang Korintus itu menarik. Ya, jadi dia mau bilang gini, kamu kan sudah pelayanan hebat dalam imanmu. Oh, karunia-karunia kan luar biasa toh. Kamu kan berpengetahuan, terus kan bertambah bertumbuh ya. Tapi tolong juga lah dalam pelayanan kasih. Loh kok mestinya udah otomatis dong kan kira-kira gitu. Ya, tapi Paulus ingin mengingatkan, kalau memang kamu kaya dalam imanmu, kalau memang kamu kaya dalam pengetahuanmu, kalau memang kamu kaya dalam soal bantu-membantu, pasti kamu kaya dalam pelayanan kasih. Itu yang dikatakannya 1 Korintus ayat 15 ketika dia berkata begini. Kamu telah menjadi percaya, kecuali kamu telah sia-sia percaya. Yang paling penting telah kuberitakan padamu, yaitu tentang Injil itu. Bagaimana ada orang sia-sia menjadi percaya? Paulus ingin katakan pada orang Korintus, kalau kamu percaya tapi mondar-mandir babak belur, kamu ngaco. Supaya kepercayaanmu tidak sia-sia, karena percaya tidak mungkin sia-sia, mestinya kamu terikat pada Kristus itu. Sebetulnya kalimat Paulus kalau menghantam gereja masa kini itu babak belur, karena gereja sekarang tidak lagi hidup kepada Yesus yang mati bangkit, menampakkan diri dan bersaksi itu. Gerejanya hidup memanfaatkan kebangkitan Yesus untuk keuntungan dirinya. Gerejanya hidup memanfaatkan kebangkitan Kristus untuk darahnya menebus dosa dan seterusnya. Lalu juga menyembuhkan sakit penyakit. Pemanfaatan terhadap kematian dan kebangkitan Kristus. Padahal kita harusnya masuk ke dalam itu, bukan memanfaatkan itu. Jangan terbalik-balik. Itu sebab kalau kita masuk, kita rela mati karena Kristus sudah mati untuk kita. Kenapa takut? Jadi jangankan mati, berkeringat pun kita akan, berdarah pun kita akan. Tidak peduli orang mau hargai kita apa bukan. Kalau kamu gila penghargaan, kamu orang yang paling patut dikasihani. Kalau kamu gila untuk dituntut orang, gila untuk dihormati orang, maka saya akan katakan, hidupmu tidak akan pernah berkembang. Karena musuhmu paling benar adalah keinginanmu. Tapi belajarlah menyangkal dirimu. Biarkan Tuhan memainkan perannya untuk membentukmu. Maka berbahagialah kita. Karena kita akan melihat perkara yang besar dalam hidup ini. Itu anugerahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu apa yang terjadi, apa yang kemudian bergerak dalam kehidupan ini, diingatkan kepada orang-orang di Korintus. Maka dia mengatakan begini, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah. Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Kagum ya. Aku gak perintahkan kamu, hayo kasih. Paulus punya hak untuk itu, punya wibawa karena dia rasul. Tapi aku mau tunjukkan orang lain untuk menguji kasihmu. Artinya apa? Ya kau lihat dia, kau tanya dirimu. Kalau dia memberi, kau memberi apa tidak? Kalau dia memberi berdasarkan ketidakadaan, bagaimana dengan kau? Kalau dia rela, bagaimana dengan kau? Waduh, ini kalimatnya bagus ya. Maka lihatlah sekitarmu. Belajarlah. Kalau orang baik, lebih baiklah. Kalau orang jahat, ternyata kau juga. Apa bedanya? Jangan pernah merasa benar karena kita ke gereja, saudara. Maafkan saya, tidak tentu kita lebih baik dari orang yang tidak ke gereja itu. Itu memalukan. Seharusnya kalau kita ke gereja, kita lebih baik dari yang tidak ke gereja. Itu semestinya. Itu tuntutan kekristenan kita. Berkelahi. Bersemangat. Maka ini menjadi perlu untuk kita jaga dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di Korintus itu bergairahnya begitu luar biasanya. Maka mereka terus melakukan apa orang-orang di Makedonia. Sehingga orang-orang di Korintus diuji oleh kebaikan mereka sendiri. Artinya Makedonia telah menjadi jemaat yang menjadi role model terhadap jemaat lain. Artinya Makedonia mencapai apa yang menjadi tujuan semestinya sebagai jemaat. Jadi role model. Kira-kira kita jadi role model gak untuk orang lainnya? Nah, itu pertanyaan menarik gitu. Dan kita tidak bisa jadi role model pada satu aspek, harus semua aspek. Maka semua kita dituntut bekerja bersama, melayani bersama, melakukan bersama. Saya pergi ke banyak gereja. Di gereja-gereja yang kadang-kadang ajarannya kurang pas. Tapi tindakannya pas. Kecenderungan tiap gereja kalau saudara perhatikan mempersiapkan diri itu luar biasa.
Sejam sebelum kadang mereka sudah datang. Mereka prepare semuanya. Saya pendeta datang, silakan Pak. Jadi saya diberi ruang untuk persiapan pribadi. Ya, kalau perlu bahkan persiapan jasmani, makan minum ditaruh di situ. Lalu mereka persiapan. Semua sudah standby. Semua melakukannya dengan baik. Bagaimana yang menyambut tamu itu begitu care. Penuh perhatian yang luar biasa. Kita duduk pun diatur. Diantarkan ke tempat yang semestinya. Melayani dengan semangat melayani. Tapi ketika saya perhatikan, pemahaman, ngobrol, kaget juga ya. Ajarannya banyak agak salah. Jadi ironis juga gitu ya. Kita ini coba menegakkan ajaran yang kuat. Tetapi maaf ya, banyak juga kita yang lemah kan. Tiap saudara bertugas belum tentu bertanggung jawab penuh. Untuk bisa datang lebih awal, mempersiapkan diri lebih baik kan begitu. Saya berani taruhan tuh kalau udah dimulai saja disiplin setengah jam sebelum doa. Lebih banyak yang belum datangnya daripada yang datangnya. Why? Ayo kita mulai dari yang sederhana-sederhana yuk. Kita garap yuk. Sehingga bisa lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Tapi kalau sudah kita lakukan yang baik, orang gak apresiasi, juga belajar. Tidak mengapa. Tapi kita tetap harus melakukan yang terbaik. Karena apresiasi akan datang dari Tuhan sendiri. Saya makin hari pikir-pikir ya, Nabi tidak diakui di negeri sendiri. Itu yang terjadi pada Yesus ketika dia justru di Nazaret dikucilkan. Tapi tempat lain dia disambut luar biasa begitu ya. Sometimes memang kehidupan ini seringkali tidak adil. Di mana kita berada dan berjasa tinggi pun belum tentu kita dihargai. Herannya di tempat lain kita menuai. Tapi itulah Tuhan. Saya pikir-pikir lagi ada bagusnya juga ya. Supaya kita tidak punya kesempatan waktu untuk tinggi hati. Bagus juga kan. Yang kedua kita terabok-obok dihajar untuk menguji diri. Sejauh mana kita sabar menghadapi. Sehingga dengan ikhlas tetap melakoni dan melayani. Maka dengan ikhlas kita akan memberi apa yang semestinya. Karena itulah panggilan hidup kita. Melayani Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Memberi tidak mungkin bisa dengan tidak memberi hati. Maka kalau hati tidak terlatih, pemberian tidak pernah mungkin murni. Dan melatih untuk memberi bukan sekedar jumlah yang dilipat gandakan. Bukan sekedar perpuluhan jadi 2 perpuluhan, 3 perpuluhan. No! Jangan berhitung soal itu. Buat apa engkau memberi besar? Supaya orang tahu kau beri besar. Lalu supaya kemudian nama kita jadi besar. Hebat. Tuhan juga gak suka kan ya. Bagaimana belajar itu? Saya suka Paulus. Supaya kamu menguji dirimu, pemberianmu. Lihatlah Makedonia. Saya selalu akan ingatkan anak-anak di desa. Kau boleh miskin. Hartamu boleh dikit. Tapi jangan miskin semangatmu. Jangan miskin gairahmu untuk maju. Dan jangan miskin untuk berkarya dalam hidup ini. Saya selalu percaya Tuhan akan mampukan kita. Semangat yang saya sadar betul. Tidak mudah. Tapi saya pun harus fair, saya tanamkan pada diri saya. Tidak jadi penting berapa yang saya bisa. Tapi penting berapa saya mengabdi pada dia. Karena dia akan tambahkan kalau dia mau. Itu urusan kecil. Tuhan bisa semuanya. Mari kita belajar, mari kita perhatikan. Oleh karena itu dia mengatakan, aku mau menguji keikhlasan hatimu. Menarik ya kalimat ini. Rasanya memang tiap kita harus menguji keikhlasan kita itu. Karena dikatakan apa? Karena, kembali kan kamu kayak pengetahuan tadi kan. Kamu kan tahu bahwa kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Baca ke atas, lihatlah konsistensinya dengan jelas. Paulus tidak sedang berbicara urusan uang di sini. Tapi lagi Paulus berbicara urusan kekayaan kasih karunia Kristus itu. Dia Allah yang hebat, mau jadi manusia. Yang masuk ke dalam ruang dosa itu. Itulah kemiskinan yang paling miskin. Kalau miskin materi, susah juga membayangkan Yesus miskin materi. Karena kalau dia mau, dia bisa kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang. Udah berapa duit tuh? Air jadi anggur, udah bikin aja air, tumpangin tangan keluar wine. Kaya raya sudah. Berapa kaya dia? Kalian mau bicara dokter? Siapa yang lebih hebat dari dia? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, tuli mendengar. Bahkan orang akan membayar supaya bisa mati hidup berapa dapatnya.
Tapi dia tidak mengambil sepeser pun. Ia kaya dalam kasih karunia itu. Diberikannya. Maria ibunya bahkan tidak menerima sepeser pun upah untuk menjadi ibunya Yesus dalam tanda petik. Tapi Maria dengan sukacita menjalani hari-harinya. Menderita di kelahiran anaknya. Menderita di kematian anaknya. Ia justru terlibat penuh. Dan dia adalah wanita paling bahagia. Merasakan apa yang dirasakan juru selamat itu. Kita seringkali gagal merasakan itu, bukan? Kita hanya memanfaatkan, lagi-lagi kalimat saya. Memanfaatkan kematian Kristus untuk kenyamanan diri kita. Kita tidak pernah terlibat di situ. Padahal dia memanggil kita untuk menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Beda ya semangatnya. Jadi kalau kita selusuri dengan teliti, kita lihat baik-baik, waduh, mestinya hidup kita ini sangat luar biasa ya. Bagaimana Tuhan menuntun, membimbing kita. Kita yang miskin sudah jadi kaya. Miskin adalah pendosa. Bukan bicara angka. Miskin di sini dimaksud Yesus kepada orang-orang Korintus pendosa yang jauh, yang hebat. Belajarlah dari Makedonia yang walaupun miskin rupiahnya, tetapi kaya hatinya. Hei orang Korintus, lebih lagi kau tidak semiskin Makedonia. Bagaimana mungkin pula pada saat bersamaan kau tidak sekaya Makedonia? Tidakkah itu memalukan? Harusnya kau yang lebih kaya materi dari Makedonia, kau bisa lebih kaya lagi dalam perasaan kemurahan batinmu. Karena kau melihat berkat Tuhan di hidupmu, materi yang banyak itu. Bagaimana mungkin tidak? Makedonia melihat berkat materi yang besar dalam hidup mereka, sekalipun punya mereka sedikit mengagumkannya. Sedikit loh punyanya, gak banyak. Tapi mereka lakoni saudara. Saya pikir ini perlu untuk kita gumuli dalam hidup kita. Kita berkelahi dengan zaman ini. Bertanding memikirkan apa yang bisa kita kerjakan. Supaya sungguh di dalam semuanya nama Tuhan kita ditinggikan, dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, menjadi menarik apa yang dikerjakan oleh orang-orang Makedonia. Yang kemudian menjadi contoh kepada orang-orang di Korintus. Dan bagaimana Paulus mengingatkan pengorbanan Kristus. Kamu kan tahu ya, kalimatnya menarik ya. Mestinya kalau udah tahu, ayo dong kayak Makedonia, kira-kira begitu loh. Jadi kalau saya bilang, aduh saudara-saudara kita belajar bina doktrin, belajar khotbah bagus-bagus ya. Kamu udah mulai khotbah lagi. Tapi heran ya, kok hati kamu gak berubah ya? Waduh, gak enak ya. Kamu kok malah makin gak jujur. Kamu kenapa suka nelikung? Kamu kenapa sih jadi medit? Kamu kenapa sih semuanya serba kamu? Bukankah itu jadi aneh? Itu perjalanan bertolak belakang. Seperti apa yang Tuhan kehendaki itu. Memikirkan apa yang menjadi pemikiran Kristus. Mengambilnya ke dalam batin kita. Seperti yang digambarkan Paulus kepada orang di Filipi. Dia yang dalam kesetaraannya dengan Allah tidak mempertahankan itu. Tetapi mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Sama dengan manusia. Tapi manusia pun bukan raja. Hamba. Allah jadi manusia sudah rendah. Manusia bukan raja pula. Hamba lagi. Rendah banget. Sudah hamba mati disalib. Rendah sekali. Tapi dia mengambil titik yang paling rendah dari tempat yang paling tinggi. Di mana? Titik ekstrim keberadaan kita dalam merenungkan kasih Tuhan. Artinya ingat Tuhan dari tempat yang paling tinggi mau di tempat yang paling rendah. Kita seberapa sih turunnya? Kan gak mungkin kita di tempat paling tinggi ke tempat paling rendah ya. Padahal itulah Kristus kita. Maka seharusnya kita akan turun tanpa limit, sedapat, sebisa yang Tuhan beri peluang, ayo jalani. Karena mau ke bawah pun kita, nggak akan mungkin kalau Tuhan tidak buka jalan. Maka kalau Tuhan buka jalan, kita tidak mau ke bawah, sayang, kita akan kehilangan kesempatan. Bereskan struktur pemikiran kita, bereskan struktur doktrin kita, perbaiki etika kita, sikap kita, moralitas kita, spiritualitas kita. Untuk kita bisa hidup benar, sehingga kita bisa memberi dan melakukannya dengan benar. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus, inilah pendapatku tentang hal itu mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun lalu kalian mempersiapkan diri, bagus sekali. Selesaikanlah dengan segera persiapanmu itu. Jadi kalau saya pikir-pikir rupa-rupanya orang Korintus ini, oke, kami ambil bagian, tapi di situ aja terus. Setahun kagak beres-beres. Makedonia udah selesai, baru selesai.
Ayolah apa yang sudah kau mulai itu selesaikan juga lah. Jadi jangan cuma komitmen, ya. Tapi akhirnya lama-lama saya suka bilang ya, komit sih komit, tapi kalau sudah komat kamit mah ya repot juga. Terus saja komit. Tapi komat kamit, komitnya nggak berwujud-wujud. Setahun udah lewat, 2 tahun sudah selesai. Mana komit? Komit adalah katakan dan lakukan. Itu komit. Komit itu mengandung disiplin. Apa yang kau katakan, disiplinkan dirimu, lakukan. Nah, itu komitmen. Dia punya kemauan kuat. Dia bukan sekedar sikap, keinginan, enggak. Tapi ada disiplin, self-disiplin yang kuat untuk melakukan apa yang dikomitmenkan. Yuk kita latih diri yuk. Mungkin gak ada orang yang ngawasi, mungkin kita lupa. Ya, atau orang melupakan. Lalu kita pikir, oh untung gak diingetin gak apa-apa dah. Jangan, kalau sampai komitmen kita diingatkan orang, saya pikir ada something yang salah pada diri kita. Ya, saya saking sibuk kadang-kadang suka lupa ini lupa itu. Saya mesti, saya udah sampai berapa bulan? Waduh, wah, lama banget ya ketinggalan. Saya rasa guilty banget itu. Ya, langsung cepet-cepet bereskan. Kadang-kadang berubuk, pak. Waduh mak, gede amat ya. Tapi salah saya sendiri dong. Coba kalau tiap bulan saya kasih kan, nggak gede-gede amat kan? Gara-gara telat 3, 4, 5 bulan. Ya kasihlah 5 kali misalnya. Berasa kan? Salah saya. Maka saya lebih suka anggaran saya terganggu. Daripada komitmen saya tunda lagi. Itu adalah salahku. Jadi kuhukumlah diriku. Kalian orang Korintus, sudah kalian mulai, bagus juga. Tapi tolonglah, selesaikan dengan segera. Supaya apa yang kau mulai itu berbentuk. Sehingga orang di Yerusalem boleh menikmatinya. Sekarang, selesaikan pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu. Lakukan dengan apa yang ada padamu. Paulus tidak mau, hanya karena disindir Makedonia, langsung mereka ribut. Aku segini, langsung naikkan persembahannya. Dari 1.000 jadi 10.000 karena gengsi sama Makedonia. Persembahan bukan beradu. Ya, persembahan bukan adu-aduan. Ini aku segini, ini aku segini, ini aku segini. Saya ingat dulu waktu saya masih anak muda di sebuah gereja ya. Kalau kita cari dana itu lelang. Ini lelang siapa? Wah diadu tuh semua orang. Wah nih sekian juta, wah siapa? Anu sekian juta, ayo berapa? Panas lagi yang sini. Udah adu-aduan aja itu. Kadang-kadang saya pikir ngapain ya? Dulu mah kita biasa begitu. Jadi kita cewek, hebat loh. Si Anu tadi lelang ngambil ini 10 juta untuk ini. Cuma beli ke apa salib yang di gereja digantung itu kayu-kayu enggak ada harganya. 10 juta, hebat loh dia. Kita puji-puji. Baru hari ini saya ngerti kenapa dia beli 10 juta. Karena saya puji tadi. Jadi saya juga pendosa sebetulnya ya. Ikut menyemangati sebetulnya. Lakukanlah. Karena berapa banyak pun yang kau berikan, maafkan aku. Itu bukan punyamu. Kau cuma belajar mengembalikan berkatnya saja kok. Kalau mengembalikan saja kau tidak ngerti, sudahlah urusan mulai itu dengan dia yang memberi itu kan. Ya. Nah inilah yang mesti kita gumuli dalam kehidupan kita, maka dia mengatakan, karena kalau kamu rela memberi, pemberianmu baru diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada, artinya jangan terpaksa. Dan itu sebetulnya bukan hatimu, tapi kau memberi hanya karena orang lain memberi. No, memberilah dengan hatimu. Memberilah dengan sukacita. Maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memampukanmu. Kalau bisa kita mempersembahkan. Yang bisa kita persembahkan. Toh datang dari dia juga. Saya cuma mau bertanggung jawab. Berapa yang dia kasih. Saya mau balikin semua. It's not me. Biarlah kembali pada dia. Tetapi ternyata ada garansi yang lebih hebat lagi. Supaya kau tahu ketika kau kerja, jangan pikir kau hebat. Nope. Maka dikatakan gini, kamu dibebani, bukan supaya orang lain mendapat keringanan. Kamu dikasih tahu, bukan supaya yang kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. No, tapi supaya ada keseimbangan. Luar biasa ya. Dulu pemerintah Indonesia mempunyai program 8 jalur pemerataan. Tidak boleh import keluar perusahaan-perusahaan minyak asing. Harus lewat perusahaan dalam negeri. Saudara-saudara. Tetapi ketika kemudian saya ngelihat, saya belajar, saya perhatiin. Kalau Tuhan mau, nggak bisa diomongin ya. Saya merasakan berkat Tuhan pada waktu itu luar biasa. Kan saya nggak mungkin merubah pemerintah Indonesia bikin peraturan begitu ya. Dan saya pun dikasih sampah sebetulnya. Tahu-tahu sampah itu jadi mutiara. Kalau Tuhan mau, jangan kau pikir.
Ada yang bisa menahanmu. Tapi kalau kau mau, Tuhan gak kasih. Ambillah perampok kau. Nah, masuk sel lagi. Simple saja hidup ya. Maka layani Tuhan. Lakoni yang Tuhan mau. Kerjakan. Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Maka berikan dengan sukarela. Ya, supaya ada keseimbangan. Maka 8 jalur pemerataan saya bilang tadi seimbang itu. Satu sudut berhubungan pemerintah mikirin. Kristen juga begitu loh gereja. Maka gereja kaya gak boleh makin memperkaya dirinya. Bagaimana dia menolong yang susah. Bukan supaya gereja ini jadi susah. Bukan. Tapi ada balance. Jangan kaya terlalu kaya, miskin terlalu miskin. Pemerintah aja sadar, masa gereja kagak? Malu tuh. Walaupun pada prakteknya pemerintah gagal. Tapi sayangnya gereja pun memang juga gagal. Maka muncullah peta. Gereja kaya-kaya, gereja miskin. Maka gereja kaya lagunya haleluya, haleluya, kita menang, kita menang. Gereja miskin lain lagi ya. Di seberang sana air mataku hilang. Di sini susah terus-terusan. Kira-kira begitulah lagunya. Jadi kalau kita pergi, ya lagu penderitaan nih. Oh, ini lagu kemenangan. Kita jadi gereja jahat loh. Ketika tidak memikirkan yang lainnya. Makanya gereja ini misioner. Kritis. Tapi bukan asal-asalan. Bukan main-mainan. Akhirnya apa dikatakan? Oleh karena itu ingat kalian. Hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekuranganmu. Supaya genap seperti yang tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Paulus mengacu kepada kalimat yang pernah diucapkan oleh Musa. Maka kagetlah orang Israel ketika mengumpulkan mana. Mengumpulkan sedikit atau banyak. Pas saja. Ada yang petantang-petenteng. Sudah disuruh ambil secukupnya hari itu untuk hari itu. Diambilnya pula lagi untuk besok. Taruhnya ke rumah. Busuk semuanya. Kadang kalau boleh berdoa, saya ingin berdoa loh. Tuhan, kalau ada umat di sini sudah belajar khotbah tiap kali, dengar Alkitab. Masih menyimpan juga doaku, busukkan itu. Wah, kalau boleh. Supaya semua, aduh Pak busuk, kenapa kau gak kasih kan gitu. Kita tinggal ngomong, siapa suruh kau simpan terus. Busuklah di situ. Belajarlah. Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Tapi jangan pernah memberi supaya kau diberkati. Salah. Berilah karena kita sudah diberkatinya. Maka orang Makedonia tahu berapa harga penebusan dosaku. Tak bisa dibayar. Maka berapa punyaku? Tidak ada apa-apanya itu. Itu baru harta. Kalau perlu nyawaku. Itu orang Makedonia. Tapi sayangnya gereja sekarang lainnya. Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah menderita saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Kita nggak perlu lagi. Waduh belakangnya itu yang lucu ya. Kita nggak perlu lagi. Karena dia sudah menderita. Dia sudah jadi miskin. Kita nggak usah lagi. Maka saya akan berkata. Itu salah dan penipu. Dia tidak pernah suruh kau begitu. Tapi bagaimana hidup benar? Kaya bukan dosa. Miskin bukan aib. Tapi bukan kekayaan jadi konsentrasi kita. Hidup yang mengabdi pada Tuhan. Bahwa dalam pengabdian kita, dia menambah-nambahkan berkat kita. Itu bisnis dia. Tapi bahwa ketika berkat kita bertambah-tambah, artinya juga kesempatan kita bertambah-tambah melayani dia. Lakoni hari-harimu. Jalani. Supaya kita makin teguh, tegar dalam hidup ini. Biarlah Tuhan menolong kita. Memberi dengan benar. Dalam sikap yang benar. Sehingga kebenaran menguasai seluruh kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Sehingga dunia tahu ketika melihat kita. Mereka berkata, mereka ini sungguh anak-anak Tuhan yang benar. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.